cakep sih Rick, tapi badannya ular Rick. Wah anjing kata gue, badannya ular. Nah ini Wak, puncaknya sebenarnya. Yang tadi dibopong. Nah ini Wak, puncaknya sebenarnya. Yang tadi dibopong, akhirnya ditidurin tuh di kamar, bukan di kamar sih. Jadi di ranjang gue tuh kebetulan gue tidur di ruang tamu gitu. Ditidurin di situ tuh di kursinya. Nah, pas dibangunin, ini kan tadinya posisi pingsan nih, dibangunin, set. Cuy, bangun. Akhirnya bangun nih dia. Pas bangun, Wak. Pas bangun kocak anjing. Pas bangun, gimana nih? Gue siapa? Dia amnesia, Wak. Sumpah demi, dia amnesia, Wak. Dia nggak inget dia siapa, dia ngapain, dia di mana. Pokoknya identitas diri dia pas ditanyain nggak ngerti, Wak. Ini yang pingsan itu temen lu yang satu lagi ya, yang nggak bisa lihat juga ya? Temennya si AA. Ini yang bisa, Pak. Oh. Jadi ada tiga nih bisa. AA, temannya. Nah yang amnesia itu temannya, Pak. Oh, yang indigo juga berarti? Indigo juga, yang mencari itu loh, yang mencari energi. Oh iya. Setelah, terus kan akhirnya ditidurin. Si AA ke halaman depan, duduk sila. Ya nggak tahu sih, pokoknya dia duduk sila kurang lebih nyampe 2 jam lah, dia duduk sila doang tuh 2 jam, sementara temannya tuh di belakang. Akhirnya perlahan-lahan udah mulai tuh kembali ingatannya. Ternyata pas si AA bangun lagi tuh dari pertapaannya, dia bilang, wah Rick, ternyata ini orang bawa batu goblok. Pas ditunjukin anjing ada batunya anjing. Dia ngambil pusaka gitu. Jadi si yang amnesia itu bawa kayak semacam pusakanya lah. Ibaratnya kayak pusakanya di daerah tersebut. Dan itu ditunjukin sama yang ngebisikin waktu itu. Yang katanya ada muara di sana. Dan muara tersebut bisa buat mandi. Ternyata itu dia nunjukin ya semacam energi lah. Berbentuk batu tersebut. Dan dia bawa. Nah itu yang kemungkinan membuat marah warga penduduk goib di situ. Ya makanya dia menyerang kita gitu loh. Kata gitu. Dan setelah batu itu, yaudah Rick, ini batu AA balikin malam ini. Kalau enggak, ini orang enggak selamat nih besok. Pasti gila. Gue udah jam berapa? Jam 10 malam apa jam 11 malam gitu. Balik dia sendiri anjir. Balik ke sana, naruh tuh batu. Pagi-pagi udah nyampe di sini. Tuh orang udah biasa lagi anjir. Yang tadinya amnesia biasa lagi. Anjir kata gue. Gila, bisa gini anjir. Cuma nyolong tuh batu doang, Pak. Efeknya bener-bener gokil anjing. Terus lu kan waktu itu cerita tuh yang gerbang-gerbang itu gimana tuh? Yang gerbang 1, 2, 3. Yang masuk dimensi lain ya? Nah, setelah itu ternyata gini, Pak. Setelahnya itu akhirnya gue cerita, Rick, ketika kita parkirin motor di cekungan itu sebenarnya adalah batas kita antara dunia nyata sama gerbang 1 kata dia. Pokoknya goib itu ada banyak gerbang dan setiap tingkatan gerbang itu semakin energi yang harus kita butuhkan untuk masuk ke dalam itu semakin terpompa gitu. Ibaratnya kita masuk ke gerbang itu, energi kita terserap. Kita masuk ke gerbang berikutnya, energi kita terserap. Jadi dia analoginya gini, ketika ketika suatu makhluk mampu menampilkan dirinya di dunia nyata, itu dia mampu menembus gerbang-gerbang tersebut. Yang artinya kata si A itu, makhluk itu setaraf dengan makhluk pinter atau orang pintar yang di kita gitu. Karena dia mampu menembus gerbang-gerbang tersebut. Nah, tapi kalau kita mampu menembus gerbang-gerbang tersebut dan sampailah di gerbang tertentu, nah itu
dunia sudah benar-benar beda, kata AA gue. AA gue waktu itu kebetulan pernah menembus sampai gerbang keempat apa kelima gitu, dan itu bentuk pohon udah aneh, warnanya udah aneh, makhluknya itu udah bener-bener rame banget, makhluk gaibnya, dan manusia tidak ada lagi di situ. Nah, waktu pas gue masuk ke perkebunan jagung itu, kata dia masuk ke gerbang pertama. Kebetulan waktu itu pas tapak yang kata gue cuma 2 kaki ini, itu adalah gerbang pertama. Gerbang pertama yang mana memang sudah seharusnya tidak ada manusia. Nah, tapi waktu pas gue nyampe di deket gubuk itu kan masih ada manusia tuh. Yang ada mas sama kakek-kakek. Dia cerita juga, Rick, lu tadi lihat kan kenapa orang itu nawarin kita masak air di atas batu, terus nawarin kita nginep di sini padahal kita nggak prepare apa-apa. Dia juga makainya gitu doang, berani tidur di sini. Dia jelasin, Rick itu sebenarnya bukan manusia, Rick. Dia itu beruk, Rick. Siluman beruk. Lu tau beruk? Monyet. Babon, Yeah. kayak babon lah. Dan memang tugas dia, kan ada 2 tuh. Yang satu yang umur 40, yang satu masih udah tua banget. Nah, dia jelasin, itu tuh ada 2 beruk, Rick. Kalau lu teliti dengan mata lu secara ini ya, itu lu bakal ngelihat ekor dia tuh. Sebenarnya ekor dia panjang, Rick. Tapi lu nggak ngelihat dari itu. Nah, dia si AA tuh bilang 2 beruk itu adalah penunggu ladang tersebut yang dipasang oleh pemilik ladang supaya menjaga jagain ladang. Betul. Nah, pas si AA juga bilang, Rick, kalau makhluk seperti itu dia bisa men-set lokasi. Jadi dia tuh seperti bisa mempunyai kekuatan untuk men-set ruang dan waktu, bukan ruang dan waktu, tapi ruang aja, Wak. Jadi dia bisa men-set seperti ada terpal, terus ada motor, terus ada Bisa kopi memanipulasi lah ya. Padahal, betul. Padahal, kata si AA, yang kita lihat seharusnya itu adalah tumpukan batu, yang real tuh ya, yang real. Cuma ada tumpukan batu, terus ada buah tomat 3 biji, ada buncis, ada kangkung, sama ada batu dan panci air. Udah itu doang. Sisanya itu buatan mereka. Masa sih ya, kata gue kan. Gue masanya megang, Wak. Kopi Torabika itu gue pegang. Gue raba-raba gitu. Itu real, Wak. Real, Torabika. Tapi kata si A, bukan. Gue kan jadi, masa sih? Dan itu posisinya gue di pokoknya perbatasan antara tempat singgah gue di gubuk pertama itu udah masuk gerbang kedua. Dan itu memang secara physically ya, gue merasakan adanya perbedaan suhu yang cukup drastis ya, mungkin karena ketinggian gunungnya udah mulai naik ya, tapi di situ gue ngerasa drastis turun, terus rasa letih gue juga mulai timbul gitu. Gue merasa emang agak-agak berat di situ gitu. Ditambah ditawarin kayak gitu, makanya kita waktu itu pengennya minum kopi supaya bisa ya recovery lah atau sekedar nyantai-nyantai gitu. Ternyata digituin. Kata gue, masa sih dari apa lu mau gue buktiin nih, pagi ini kita kesana lagi yuk, kita lihat gubuk itu masih ada apa kagak. Hampir ditantang gitu. Terus gue bilang, gak mau takut gaji. Berarti lu itu udah masuk sampai gerbang 2 tuh? 2. Katanya sih udah masuk gerbang 2. Dan kecil kemungkinan misalkan kita masuk ke gerbang 4, itu kemungkinan kita buat balik agak susah, kata dia. Kalau nggak punya kemampuan, kata dia. Gue masih ya 50-50 lah, percaya ya. Sakan gitu loh. Iya, Gue nggak melihat wujud portalnya seperti apa. Gue nggak merasakan penglihatan gue untuk makhluk-makhluk yang lebih banyak itu gue nggak diperlihatkan, tapi gue diperdengarkan, gue diperlihatkan secara perbuatan dia, dan gue merasakan indera peraba gue agak-agak mulai naik, dan suhu kan waktu itu turun banget, dan gue capek posisinya, jadi gue ya 50-50 lah, percaya apa kagak. Itu Bray. Wah gila, respect. Merinding anjir gue, sumpah. Kacau. Ya tadi
Ceritanya epic parah ya. Epic. Gila gue merinding. Sumpah. Sehoror-horornya cerita gua di rumah kayak ya ini lebih versi kayak lebih mistisnya sih menurut gua. Iya. Iya. Karena penjelasannya detail, jadinya tuh kerasa gitu ya. Gua kayak kebawa ada bersama Erik tuh pas cerita. Iya. Serem sih. Tapi ya itulah. Makasih, brother. Ya alhamdulillah Erik ya selamat. Iya, alhamdulillah. Sukses terus. Alhamdulillah lu nggak kenapa-napa juga ya setelah kejadian itu ya. Iya. Dan teman-teman aman. Alhamdulillah. Alhamdulillah kagak aman. Yoi. Sebenarnya masih banyak sih ceritanya Erik ya. Cuman ya Cuman nggak nanti- enak kalau buat di publik ya. Mungkin nanti aja. Ya, mungkin nanti di next video kali ya kalau ada yang seru-seru lagi, Sabi lah. Oke, thank you buat Erik. Sampai bertemu di next video atau misalnya kita Iya. udah di Jakarta kita bisa main-main lah. Thank you. Yoi. Sampai ketemu dan terima kasih. Dadah.